Fungsikan akal ini untuk mencari kebenaran. Pelajari Bible, tapi dengan satu syarat: akal yang dipakai filter untuk menelaahnya. Insya Allah, Bible akan mengantarmu kepada Islam. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ada yakin atau sudah ada sedikit iman kepercayaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau memang belum sama sekali, lantas kemudian keluarga yang dijadikan sebagai alasan utama? Jadi begini, dari dulu kan di Kristen kita selalu dibilangin ya sama Pak Pendeta kalau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Cuman yang saya yakini secara pribadi saya baca di Alkitab kalau Yesus berdoa kepada Bapa. Waktu Yesus disalib pun dia juga berdoa kepada Bapa. Jadi saya pribadi percaya, dari dulu saya percaya kalau Allah Bapa itu sebenarnya lebih berkuasa jauh daripada Yesus. Iya. Gitu. Dan baru saya tahu kan, ya mungkin sekitar seminggu 2 minggu ya, kalau misalnya yang di Alkitab itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus. Iya. Nah, ya. Oke. Jadi pada intinya kemudian kalau sudah ada konsep Tuhan Yesus di kepala, berarti saudara-saudara yang lain yang masih melebur kepercayaannya bahwa Yesus itu Tuhan, artinya kan mereka sudah pada posisi yang salah, gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau meyakini bahwa yang Tuhan itu adalah yang mereka sebut Bapa, apa cerita Bapa atau apa firman Bapa atau apa perkataan-perkataan nabi orang-orang Yahudi ketika bercerita tentang Yesus? Yesus ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Bapa untuk menceritakan kepada Bani Israel tentang datangnya nabi penutup. Berarti kalau adik percaya kepada sang Bapa, kudu wajib membuka hati terkait dengan ucapan-ucapan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru tentang ucapan Yesus akan datangnya seorang penolong lain. Berarti ada runutan daripada pengutusan para para nabi yang diutus oleh sang Bapa. Contoh nih. Kita bicara sederhana aja dulu. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, ini rananya langsung. Saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran surah As-Saff, di situ Nabi Isa, ini kita berbicara Nabi Isa dulu, baru nanti kita bicara mengenai Yesus. Dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iskal Isa banu Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadai minat Taurah, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi beliau Nabi Isa datang mengajarkan kemudian orang Yahudi ahli Taurat untuk kembali kepada Taurat dan mempersiapkan diri bahwa kelak akan datang seorang nabi setelah beliau bernama Nabi Muhammad. Itu dulu poinnya. Al-Quran ini apakah pepesan kosong atau memang ada cerita itu di dalam Bible? Kalau ada, maka mari kita cari. Mata kita tertuju kepada Yeremia 28 nomor 9. Di sini jelas dan tegas dikatakan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu sudah tergenapi, maksudnya sudah terjadi, benar-benar sudah terkabulkan, maka barulah ketahuan nabi yang tadi ditolak oleh umatnya bahwa ternyata nabi itu benar-benar adalah utusan Tuhan. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini, Tuhan di dalam kitab Yeremia ratusan tahun sebelum Yesus mengatakan kepada Nabi Yeremia mengenai seorang nabi
yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Berarti nabi yang bernubuat tentang shalom, pada saat dia datang ke atas bumi kepada umatnya, nabi ini ditolak. Pertanyaan kita nih, pertanyaan saya, apakah Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, ditolak Bani Israel atau diterima sebagai nabi selayaknya Nabi Musa? Coba kita jujur. Ditolak. 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 Apakah kemudian orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha datang menguatkan kembali kepada ahli Taurat? Wahai ahli Taurat, Yesus yang kalian tolak itu adalah nabi. Ada enggak upaya dari Kristen secara keyakinan, secara aliran kepercayaan? Wahai orang Yahudi, yang kalian tolak itu adalah nabi. Enggak ada. Kenapa? Karena karena Yesus bagi Kristen adalah Tuhan. Tidak mungkin orang Kristen datang ke Yahudi di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi, mengatakan, wahai saudara-saudara, rabi-rabi, imam-imam, ahli Torah, orang Farisi, dengarlah oleh kalian, Yesus yang kalian tolak itu adalah nabi. Kenapa para pendeta pastor tidak ke situ? Kenapa? Kenapa justru Islam yang datang mengajarkan kepada ahli Taurat, orang Yahudi dan Nasara, wahai Bani Israel, sesungguhnya orang yang lahir tanpa ayah yang diutus kepadamu itu adalah Nabiullah wa Rasulullah. Maka Yeremia mengatakan, apabila seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maksudnya ramalan Yesus itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Yesus itu ternyata benar-benar diutus oleh Tuhan. Sekarang, siapa yang menggaungkan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi kepada Bani Israel? Kalau dalam Al-Quran, Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Setiap bertemu orang Yahudi, wahai Yahudi, Yesus yang kalian tolak itu adalah Nabiullah. Orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Yahudi dan Nasara, pada saat itu beriman kepada ajaran Rasulullah, bahwa ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita itu, menurut Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi dan Rasul. Mereka pelajari Bible, plak, ternyata bertaburan data di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Nabi. Bahkan Yesus sendiri mengaku Nabi, mengaku Rasul. Nah ini penggenapannya. Di mana Nabi itu? Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dalam bahasa Yunani, Irene. Dalam bahasa Ibrani, Shalom. Dalam bahasa Arab, Salam atau Islam. Itu jelas itu. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Al-Quran datang, seruannya kemudian, ya Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami kepadamu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Barang siapa di antara kalian yang ingin menuju kepada keselamatan, maka ikutlah kepada Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, percaya dengan sepenuh hati bahwa Nabi, bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah benar-benar utusan Tuhan. Coba Anda baca baca Talmud. Di situ oknum ini disebut binatang, orang yang tidak layak disebut manusia, hasil zina, direbus dalam neraka, dalam tinja yang mendidih, bla 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 dan seterusnya. Ditolak. Tapi begitu Nabi yang dinubuatkannya itu datang, maka barulah mereka tersadarkan, ternyata beliau benar-benar adalah Nabi. Tapi karena tegar tengkuk,
tetap saja Yesus itu ditolak. Jadi kalau saudara saya ini, saudari saya, adik saya ini sudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti sudah membenarkan ajaran Islam. Nah sekarang permasalahannya, Nabi yang dinubuatkan Yesus itu, yang mengajarkan damai sejahtera itu dia minta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seorang penolong lain, supaya penolong ini menyertai kamu selama-lamanya. Ini aku akan minta, berarti Tuhan Yesus minta kepada Sang Tuhan untuk supaya diutus seorang penolong lain setelah beliau. Kalau Paulus, nggak mungkin. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Yang lain Lukas, Markus nggak mungkin, karena mereka mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah coba direnungkan. Kalau perintah Bapa yang datang di dalam Bible pun ditolak, ajaran Yesus pun ditolak, lalu ada ini hendak kemana? Di Kristen Yesus Tuhan, sementara bagi Yesus dia bukan Tuhan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah anak manusia. Bahkan ketika ditanya, siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarkanmu, tetapi Bapa yang mengajarkanmu bahwa aku adalah anak manusia. Jadi jelas itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Hanya ada di dalam Islam. Yesus menurut Islam yang adalah Nabi atau Rasul yang lahir tanpa ayah itu adalah sosok Nabi utusan Tuhan spesial untuk Bani Israel. Sedangkan adik saya ini bukan Bani Israel. Atau begini, ada penolakan barangkali. Kalau dikatakan bahwa Yohanes 14 ini Yesus minta seorang penolong lain bukan Nabi Muhammad, mungkin adik saya pernah mendengarkan dari pendeta, siapa penolong lain tersebut kalau bukan Nabi Muhammad? Silakan, mari kita sharing. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bima. Ya. Gini, Silakan Dek. Ya. Dia masih gimana ya? Dia masih ada kesibukan, tapi dia masih mendengarkan kok Bang Suma. Dia masih belum bisa jawab, dia lagi sikat gigi. Oke, baik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaan kalian tidak lebih baik dari ahli Taurat, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 20. Sekarang mari kita lihat dari aspek ketuhanan, dari aspek kenabian, dari aspek kitab suci, dari aspek ibadah. Mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Islam atau Kristen? Itu dulu. Percayalah kepada ucapan Yesus bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah sekarang tengoklah, dari segi agama umat Islam itu, dari segi ibadah, kekompakan, arah ibadah, coba. Dari aspek mana Kristen lebih bagus keagamaannya daripada Islam? Dari bentukan, dari arah ibadah saja umat Islam itu cuma satu. Begitu indahnya. Andai saja ada ini naik ke atas, pakai teropong lihat ke bumi, begitu umat Islam kemudian sujud menghadap ke satu titik, maka seluruh dunia akan sujud terlihat dengan nyata. Indah sekali. Allahu Akbar, serentak dari timur sampai ke barat. Begitu juga kemudian ketika mereka bangkit dari sujud, indah sekali. Andai saja bisa ke atas menggunakan teropong, lihat bagaimana di atas bumi ini umat Islam itu beribadah kepada Tuhannya. Itu dikatakan, kalau agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kuncinya.
Kalau percaya kepada Yesus. Yang bahaya kalau nggak percaya. Kalau tidak mendengar Yesus itu bahaya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku mengenal aku. Yohanes 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mendengarkan berarti apa yang Yesus katakan itu harus diaminkan. Nah, hidup keagamaan harus lebih baik, lebih sempurna, lebih tertata, lebih nyaman, lebih indah daripada ahli Taurat baru bisa masuk ke dalam surga. Coba kita ke masjid. Besok hari Dinda Andreas ini udah tahu. Begitu masuk ke masjid, imam mengatakan Allahu Akbar. Makmum serentak. Tak ada pejabat, dia belakangan datang dikasih tempat, dia nggak ada. Siapapun yang duluan, dialah yang di hadapan Tuhan lebih dulu di barisan depan. Pejabat apapun kalau datang belakangan, tetap aja di belakang. Apalagi kalau sudah berjalan sholat, nggak boleh diganggu. Nah, masuk ke gereja, yang duduk paling depan, walaupun pengkhotbah sedang berkhotbah, atau pengkhotbahnya lagi nyanyi, atau jemaatnya lagi nyanyi, begitu masuk presiden, pasti sambil nyanyi kah, sambil khotbah kah, tetap aja presiden meluncur ke depan. Coba ke masjid, temukan masjid, lihat di sana kumpulan orang-orang barisan bawah, kalangan bawah lagi sholat, sementara sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, atau rakaat berapapun itu, begitu presiden Indonesia masuk, dia nggak boleh masuk sampai tembus ke barisan paling depan, nggak bisa. Barisan kedua, dia harus berada di barisan terakhir. Itu Islam. Jadi di mata Tuhan tak kenal pangkat. Yang dikenal itu adalah ketakwaan, hati, kalbu. Siapa yang lebih dulu berada di masjid, salat mereka haram hukumnya diganggu salatnya. Siapapun yang datang, meski seorang presiden sekalipun, tak boleh. Seorang presiden harus paling belakang berdiri, meskipun dia 01 di negara ini. Itu di Islam. Betapa indahnya itu. Artinya di mata Tuhan semua manusia itu sama. Tapi coba jujur aja, di gereja gimana? Kalau ada orang yang kaya, atau ada orang yang dihormati, atau ada tokoh agama, atau tokoh pemerintahan dan seterusnya, begitu lagi ibadah masuk mereka, sudahlah, jemaat yang biasa disuruh lengser, minggir, beliau di depan. Kalau di Islam itu tak dikenal. Nah, inilah Yesus katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu aja dulu poinnya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sederhananya dulu. Silakan. Mungkin ada tanggapan atau ada tambahan pada saudara-saudara, guru-guru saya, silakan. Iya, Bang Suma, terima kasih. Ini yang menjadi kendala sekarang kan pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok ini pasangan saya tetap kekeh dia mau ke gereja? Padahal saya sudah bilang Yesus pun cara beribadahnya, bersembahyangnya itu dengan sujud. Tetapi orang Kristen kan mereka gimana cara beribadahnya? Malah tepuk tangan, joget-joget, malah pakai jas, pakai apa alat musik segaban itu loh. Itu bukan yang diajarkan sama Tuhan. Tetapi tetap saja mungkin dia ngerasa malu ya untuk sujud. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama kekasih saya ini. Iya. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Nah, kalau mengasihi beliau, harus kemudian melakukan apa yang beliau lakukan. Beliau melakukan ibadah. Cara ibadahnya seperti apa? Matius 26 nomor 39. Yesus maju ke depan, lalu berdiri, sujud, berdoa. Nah, harus
harus ada agama yang lebih baik daripada itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hidup keberagamaan berdasarkan ahli Taurat. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk di dalam hukum Taurat. Berarti Yesus beribadah berdasarkan hukum Taurat. Kalau Yesus hanya maju berdiri, lalu dia sujud dan berdoa, hidup keagamaan harus lebih baik dari ini. Nah, mari kita lihat siapa yang lebih baik cara ibadahnya dari Yesus. Ada nggak sujud di Kristen? Tak ada. Di Islam ini lebih baik. Islam lebih baik. Terus yang kemudian yang harus saudara adik saya ini pikirkan, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, menyembah di hadapanku. Kalau cinta kepada Bapa, cinta kepada Yesus, satu-satunya cara ibadah hanya sholat. Karena perintahnya, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Akan datang. Berarti cerita tentang nubuah yang akan terjadi. Yesus Matius 26:39, dia maju ke depan, lalu sujud, lalu berdoa. Siapa yang melakukan kesempurnaan ibadah kayak gini? Hanya di Islam. Hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Coba, siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen ke gereja menyembah Yesus? Ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Tak ada. Perintah manusia. Perintah manusia. Natalan ada perintah Bapa, ada perintah Yesus, perintah manusia. Memperingati kematian Yesus. Iya, silakan. Iya betul, memang di Alkitab pun nggak ditulis kalau sebenarnya umat Kristen diwajibkan untuk ke gereja tiap hari Minggu. Nah lalu? Ya udah, ya nggak tahu. Kan dia diajarin dari kecil kayak gitu. Ya itu dia makanya. Lah kok gitu? Minggu Kak, setiap minggu kita juga kita pergi ini beribadat setiap minggu. Oh bilangnya nggak ada sih, dicatat ada, kamu makanya baca Bible-mu. Nggak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ini sudah sering saya ulas, bahkan beberapa pendeta pun kabur dari materi ini. Al-Quran tidak akan pernah mungkin bohong. Sabar dulu. Coba dibuka Bang Juma. Kalau benar, kalau benar coba. Cuma mau menjelaskan. Sebentar dulu, diam dulu. Lu kalau ngomong sakik ya, lu ngomong sakik, diam. Sabar ya, sabar. Al-Quran kami itu kalamullah. Kami yang meyakini Al-Quran itu perkataan pencipta alam semesta yang maha tahu. Jadi tidak mungkin kemudian ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah maha tahu. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak mau ikut. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini kata Quran. Mari kita buktikan. Wahai para pendeta, wahai para pastor, wahai sarjana-sarjana STT. Al-Quran mengatakan bahwa kalian secara berjamaah, berkelompok secara agama, beribadah hari Minggu hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Betul tidak? Kalau salah Al-Quran ini, berarti ada perintah Yesus atau ada perintah Bapa ibadah hari Minggu. Ada perintah Bapa, ada perintah Yesus beribadah menyembah kepada anak Maria. Ada perintah Bapa makan babi, ada perintah Bapa tidak bersunat. Kalau Al-Quran keliru. Sayangnya Al-Quran betul. Coba Anda pulang ke rumah, tanya emak, tanya bapak. Bapak,
Yang ngajarin kita ke gereja menyembah Yesus itu siapa? Ada dalilnya tidak? Kok kita harus ibadah minggu? Ada dalilnya tidak? Mau sampai bulu halisnya gugur semuanya, tidak akan pernah ditemukan jawaban itu di Bible. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka semua melakukan pemujaan kepada saya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Nah, kalau Al-Quran salah, Nabi Muhammad salah, tolong tunjukkan dalilnya ibadah minggu di dalam Bible. Ayo. Tidak akan ada. Lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia tidak pernah baca kitab Ibrani, dia tidak pernah baca kitab Aramaik, dia tidak pernah baca kemudian kitab Yunani. Kok dia bisa tahu? Artinya ini adalah pesan ilahi yang maha melihat dan yang maha mengetahui, menyampaikan wahyunya kepada beliau, sampaikan kepada manusia bahwa di luar Islam yang melakukan ibadah itu bukan perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka kalau ditanya pun bingung. Ini fakta real. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan bagi mereka yang paham Quran. Orang yang tidak paham Quran aja yang murtad. Tapi yang paham Quran tidak mungkin. Karena fakta real, terlihat, realita, nyata, fakta. Al-Quran itu terjabar dengan sendirinya. Nah, kalau saudara pengikut mengatakan ada dalilnya, ayo. Kita kasih waktu 1 menit. Tinggal sebut, saya bacakan. Bang Cuma, boleh saya tanya ayat Ya. Alkitab ini? Silakan. Saya kan buka Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia Iya. telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bisa tolong dijelaskan nggak kenapa di Bible ditulis kalau kita tidak percaya kepada anak tunggal Allah, kita berada di bawah hukuman. Oke, baik. Jadi di Islam itu hanya ada satu nabi yang kemudian diceritakan lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Sekarang ketika adik saya ini membawa Yohanes 3, barang siapa yang tidak percaya, itu kecaman. Kalau tidak percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak memperoleh hidup yang kekal, malah dia akan mati di dalam dosanya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 juga ada. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan muncul, siapa yang percaya ucapan Yesus ini? Islam atau Kristen? Kristen. Enggak mungkin. Kalau Kristen percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, maka Kristen tidak akan mungkin menyembah Yesus dan mengaku sebagai pengikut Yesus. Justru orang Kristen percaya bahwa Yesus itu diutus untuk dunia. Sementara Yesus mengaku, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam percaya kalau dia itu adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Nah, saudari tadi membawa Yohanes 3. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kami percaya. Umat Islam percaya dia adalah utusan kepada Bani Israel. Tolak ukurnya di mana? Yohanes 11 nomor 42. Coba kita baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku Yesus mengatakannya supaya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan.
umat Islam tak ada kemunafikan. Sekali umat Islam beriman Isa adalah utusan Tuhan, tak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dia adalah utusan Tuhan. Kalau Kristen beda. Wahai saudara Kristenku, ya Bang Suma, percayakah Anda Yesus itu utusan Tuhan? Oh, percaya kali pun. Mari kita buktikan kemunafikan dan kebohongan mereka. Masuk ke gereja hari Minggu, yang mereka sembah siapa? Yesus. Mereka menyebut Bapa, mereka menyebut Roh Kudus, tapi endingnya Yesus. Pasti Yesus yang mereka sembah. Padahal Yesus mau nggak dipercaya sebagai Tuhan? Tak ada. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang yang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, aku bukan utusan Romawi, aku bukan utusan Yunani, tapi aku adalah utusan Sang Pencipta alam semesta. Goyang enggak iman Islam di situ? Enggak. Tetap aja umat Islam mengatakan memang betul kok. Dia yang datang lahir tanpa ayah dari seorang perawan yang diberi hikmat Injil. Kami yakini sepenuh hati beliau adalah Rasul utusan Allah. Berarti yang memperoleh hidup menurut Yohanes 3 umat Islam dong ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, pembohong itu, penipu itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kalau orang Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, percaya enggak kalau Yesus itu manusia? Oh, percaya kali. Percayanya kayak mana? Oh, sampai ke langit ke-7 percaya kami. Mari kita lihat. Diam-diam kita ngintip di gereja hari Minggu. Oh, Tuhan Yesusku yang baik. Tanya percaya dia datang sebagai manusia kok jadi Tuhan. Berarti munafik. Munafik. Mulut berkata Yesus manusia, tapi hatinya, kalbunya, imannya, kepercayaannya Yesus adalah Tuhan. Yang kayak gini masuk surga? Gak mungkin. Orang munafik tak ada surga baginya. Pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Hanya umat Islam yang teguh pendirian terhadap itu. Nah, bagaimana dengan imannya umat Islam ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Ingat Adinda, Yesus datang bukan kepada Roma, bukan datang kepada Indonesia. Yesus datang kepada Yahudi. Yahudi adalah umat Yesus di mana Yesus diutus. Kelompok di sana ada 2, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Yang menerimanya sebagai Mesias atau Al-Masih atau orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang dijadikan sebagai nabi. Yang golongan kedua, orang yang menolaknya. Kristen belum ada di sini, belum. Kristen belum ada. Yesus datang menemui kaumnya, umatnya terpecah menjadi 2 kelompok. Yang pertama yang menerimanya sebagai Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua adalah yang menolaknya. Yang mendirikan agama Romawi, Katolik Romawi ini adalah yang menolak Yesus. Makanya Yesus datang. Di dalam Yohanes 5 nomor 36 dia katakan begini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, mujizat itulah, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Apa maksudnya? Mujizatnya Yesus membangkitkan orang mati,
membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur dan seterusnya, bla 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 bla. Mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan inilah yang menjadikan orang-orang Kristen mempertuhankan anaknya Ibu Maria. Padahal menurut Yesus, justru mujizat-mujizat yang dilakukan di tengah-tengah umat Israel ini bersaksi kalau dia utusan Tuhan, bukan anak zina. Jadi yang benar imannya terhadap itu adalah umat Islam. Terakhir, Yohanes 17 nomor 8. Ini pengakuan Yesus nih. Apa kata Yesus? Coba adik buka di sini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel, murid-muridnya yang asli. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus yang asli menerima segala firman dari Yesus yang menjadi jatahnya dia untuk ia sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Mereka semua percaya bahwa Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Bukan tukang sihir, bukan penyesat, bukan anak zina, bukan anak haram, bukan makhluk terkutuk, tetapi benar-benar betul-betul Yesus ini utusan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Mesias yang mereka tunggu ada utusan Eloah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia benar-benar orang yang mereka tunggu. Tapi mereka tolak. Makanya tadi Yeremia 28 nomor 9, apabila Nabi itu bernubuat tentang damai sejahtera, dan apabila nubuatannya itu sudah digenapi, barulah mereka percaya, barulah mereka tahu bahwa ternyata Nabi itu benar-benar utusan Tuhan. Saya kira jelas, Dinda, kalau apa yang saya sampaikan ini dipakai ditelaah akal kita untuk memahami dan mengimani. Demikian. Silakan yang lain. Atau masih ada pertanyaan? Terima kasih atas penjelasannya Bang Suma. Mungkin itu Baik. dulu yang saya tanyakan ya. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi nanti disiapkan aja pertanyaan Dinda, karena kenapa? Jarang laki-laki sebelum menikahi wanita itu memperhatikan keselamatan akhiratnya. Orang Kristen saya bisa taruhan. Ini tantangan buat orang Kristen se-Indonesia lah ya. Tolong tunjukkan di dalam Bible bahwa pernikahan yang diikat di gereja itu akan sampai sehidup semati ke surga. Ini tantangan. Kalau ada pendeta pastor yang bisa membuktikan bahwa di dalam Bible ada ikatan suami istri sampai ke surga, maka saya berhenti menjadi apologet. Hanya di Islam dikatakan oleh Allah, sang suami harus menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti seorang suami yang baik, calon suami yang baik adalah dia yang menginginkan bersama, bukan hanya sampai dunia ini saja. Berapa usia kita? 20 tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, paling juga santer-santer 90 tahun. Selamat tinggal dunia. Habis itu kita kemana? Bahagia kita di dunia. Siang malam kita bekerja, membesarkan anak, happy-happy. Begitu meninggal tidak ketemu lagi. Jadi diantar mayatnya ke pemakaman itu adalah pertemuan yang terakhir. Dan tak akan pernah lagi ada pertemuan. Apa artinya kayak gitu? Tapi kalau di Islam tidak. Al-Quran mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu surga-surga Aden.
Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan istri-istri mereka, suami mereka, anak mereka, cucu mereka. Itu dalam Al-Quran. Berarti kita dengan istri kita, dengan anak kita berkumpul di surga bersama-sama. Subhanallah. Dalil kayak gini ada nggak di Bible? Nggak ada. Tapi ajaran kasih. Nggak boleh 2 istri, nggak boleh 3 istri, harus 1. Tapi untuk apa setia di dunia, tapi nggak sama di akhirat? Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita di Islam, fawahida, dikatakan oleh Allah, cukup 1. Dan tak ada dalil di dalam selain Al-Quran yang mengatakan istri itu cukup 1, hanya di Al-Quran. Di Bible tidak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta. Sudah berapa banyak pendeta yang saya tantang, tunjukkan dalilnya. Laki-laki wajib hukumnya beristri 1 dalam Bible. Bahkan saya bisa menunjukkan fakta akurat bahwa Yesus mengajarkan poligami baik di dunia maupun di surga. Saya bisa buktikan dalilnya itu. Tetapi kalau dikatakan cukup 1 istri, itu tak ada. Di Bible itu tak ada. Ada perintahnya cukup 1 istri, tapi itu untuk imam, bukan untuk jemaat. Nah, hanya di Islam. Jadi Adinda, Anda mencari seorang laki-laki yang memperhatikan akhirat, saya rasa itu sulit. Jarang ditemukan laki-laki di zaman modern ini belum menikah sudah mencanangkan keselamatan surga untuk calon istrinya. Jarang sekali. Jadi kalau belum beristri saja dia sudah mencintai kita dunia dan juga kehidupan berikutnya, bagaimana kalau sudah menikah? Ini Islami kali keluarganya pasti. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha pastinya. Subhanallah. Jarang kita temukan itu terjadi. Jadi di Islam, kewajiban suami menjaga keluarganya di dunia, menjaga keluarganya di akhirat. Islam bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya, bersama dengan ayah, ibu, kakek, cucu dan seterusnya masuk bersama-sama ke surga. Hidup berkeluarga di sana. Sedangkan kalau Kristen, ada yang lucu nih. Saya tanya sama seorang pendebat Kristen, saudara, ya, kamu cinta istrimu? Cinta kali pun. Sampai kapan? Sampai dunia memisahkan kita. Cuman segitu aja. Iya. Kalau dia duluan meninggal, terus kamu pasti rindu kan? Saat-saat bersama, saat-saat susah, saat sulit, tertawa bersama. Kamu rindu kan keadaan itu? Ya. Apakah itu akan terulang? Enggak. Enggak lagi. Jadi enggak ketemu lagi nanti? Enggak. Karena kami sudah berbentuk roh. Jadi buat apa? Kalau di Islam kagak. Islam rumah tangga yang ada di dunia akan terus dalam kehidupan surga bersama dengan pasangan-pasangan kita, dengan anak-anak kita. Subhanallah. Dan di Islam sudah ada jaminan surganya. Kalau di Kristen ditanya, wahai saudara Kristenku, ada nggak jaminan surga buat Kristen dari Yesus? Tak ada. Tidak akan ada ditemukan. Bahkan jaminan neraka untuk Kristen itu ada. Di mana jaminan neraka untuk Kristen? Tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuan, Mar, Kurios, Lord akan masuk ke dalam surga, kecuali melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah kehendak Bapa nyembah Yesus? Tidak. Kehendak Bapa ibadah Minggu? Tidak. Saya kira begitu, Dinda. Ya, maaf kalau kepanjangan. Matius 7 berapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu dalam sehari ini sampai besok. Habis itu kalau saya keliru, menurut Adinda saya salah tafsir, silakan naik kita tanya jawab lagi. Saya buktikan, saya tidak akan pernah salah tafsir tentang itu. Kristen memang diwariskan neraka. Saya pastikan itu ya dan yes. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ Yesus sudah mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang dikutuk oleh Allah. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Sudah dijatakan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, berarti ada penyakit. Nah, supaya sembuh penyakitnya, pelajari Bible mendalam. Pelajari Bible mendalam. Jangan dengarkan doktrin dan dogma melulu. Pelajari Bible, karena Bible itu yang akan mengantarkan kalian kepada Islam. Saya ulang, saudara-saudara Kristen, pelajari Bible dengan mendalam, dengan pendekatan akal. Jangan dengan doktrin, dogma melulu yang didengarkan. Pelajari, pelajari. Tak ada larangan belajar sendiri Bible. Ya, senjata yang kalian gunakan untuk pelajari Bible, akal. Harta yang paling berharga bagi kita manusia yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Itulah harta yang paling berharga yang membedakan kita dengan binatang, akal. Maka fungsikan akal ini untuk mencari kebenaran. Pelajari Bible dengan benar-benar. Jangan pelajari Quran dulu, pelajari Bible. Tapi dengan satu syarat, akal yang dipakai filter untuk menelaahnya. Pakai itu. Insya Allah Bible akan mengantarmu kepada Islam. Itu aja. Itu pesan saya kepada adik ini. Pelajari Bible dengan mendalam menggunakan akal. Insya Allah Bible justru akan mengantar Anda kepada Islam. Kami akan menyambut dengan baik, dengan damai sejahtera. Demikian untuk sementara. Mungkin ada ini mau istirahat, silakan. Atau ada masukan saran dari guru-guru kita yang ada di sini, silakan. Mantap penjelasannya Bang Juma. Terima kasih Guru Dap, mantap. Sangat sedap. Lanjut Bang Andi, mungkin ada tambahan dari Bang Andi atau Ustaz Hanafi? Kalau saya sih nggak nambah Mbak. Yang lain. Yang sekarang ini Mbak Miu, kita kasih tahu dia gimana penjelasannya Bang Juma. Ada yang mengganjal atau apa? Silakan Mbak Miu. Ya, saya akan pelajari Matius 7 ayat 15 sampai 23 hari ini. Saya udah baca sih, sekarang saya lagi buka Bible juga. Ya, saya tadi sudah menyimak dengan apa yang dikatakan Bang Suma dari berbagai ayat Alkitab yang dia sebutkan. Saya coba pelajari hari ini juga. Nanti gimana ketika saya ada penjelasan lagi, saya ada pertanyaan lagi, saya bakal tanyain. Ya mungkin untuk saat ini saya akan mendalami dulu apakah isi Bible ini memang benar atau tidak benar. Saya akan coba ikuti arahan Bang Suma. Saya akan belajar Bible dulu agar saya tahu mana yang betul dan mana yang enggak. Terima kasih. Mbak Miu nggak nanya Bang Juma, Ya, apakah Masya yang Allah. ada, Mbak Miu nggak nanya Bang Juma, apakah di dalam Bible itu firman Tuhan atau bukan? Itu harus dijelasin dulu loh. Yang saya tahu itu waktu itu sempat Andres info sih kalau Paulus itu kalau nggak salah nulis beberapa ayat ya, maksudnya beberapa kitab seperti Matius, Markus, betul apa enggak ya? Yang itu yang nggak benar. Silakan Bang Juma. Jadi gini, Nabi Musa yang kita imani dan kita percayai menerima kitab melalui malaikat. Al-Quran menyatakan itu, dan juga Torah menyatakan itu, dan kemudian digenapkan kisah para Rasul 7. Kita beriman kepada itu. Kristen, Yahudi, Islam beriman kepada keadaan itu. Nabi Musa menerima kitab Torah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad menerima Al-Quran juga dari pernyataan Rohul Kudus, Malaikat Jibril. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu tidak ada pernah datang kemudian kepada mereka jangan malaikat. Yesus kepada penulis Lukas, Yesus tak pernah datang. Kepada penulis Markus, Yesus tak pernah datang. Kepada penulis kitab Yohanes, Yesus tidak pernah datang kepada dia. Begitu juga Matius. Penulis-penulis 4 kitab kanonik ini itu bukan murid Yesus, dan saya bisa buktikan melalui Bible itu sendiri. Apalagi Paulus.
Paulus menuliskan 13 buku. Dan ada satu buku di dalam iman Kristen, yaitu Ibrani, yang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak diketahui siapa penulisnya. Itu masalah besar itu. Masalah besar. Yaitu kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini tidak ditahu siapa penulisnya. Sampai hari ini. Sebuah agama, ada sebuah kitab, masuk ke dalamnya, tidak ditahu penulisnya. Sedangkan yang ketahuan penulisnya seperti Lukas, Markus, ini dua ini ketahuan penulisnya. Paulus ketahuan juga. Petrus tidak ditahu siapa penulisnya. Secara tradisi dikatakan Petrus, tapi saya yakin itu bukan Petrus. Kenapa? Karena isinya ditujukan kepada non-Yahudi. Sementara Petrus diutus bukan kepada non-Yahudi. Bahkan Paulus sendiri mengakui, Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Berarti 1 Petrus, 2 Petrus bukan tulisan Petrus. Kemudian apa lagi? Yohanes. Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus. Yohanes Zebedeus, bukan. Kitab Matius juga bukan tulisan Matius, Lewi, murid Yesus, bukan. Untuk membuktikan bahwa Matius bukan tulisan murid Yesus, baca Matius 9 nomor 9. Untuk membuktikan bahwasanya Yohanes bukan tulisan Yohanes anak Zebedeus, baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Ketahuan, terungkap semuanya. Sedangkan pola yang terakhir yang kita gunakan secara akal adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penulis Yohanes berdasarkan Yohanes 21 nomor 24 25. Dia katakan begini. Yesus konon berkata, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan, telah aku berikan. Dalam bahasa Yunani, didomi, telah aku serahkan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Sekarang permasalahannya adalah kalau firman yang Yesus terima selama 3 tahun masa penginjilan, hanya ada 1 murid yang tertulis menerima segala firman itu. Siapa? Filipus. Markus 14 nomor 1. Ketika Yohanes tertangkap, Yesus bersama Filipus pergi ke tanah ke Galilea, mengajarkan Injil Allah. Nah, Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian di Kisah Para Rasul 8, setelah Filipus diajak oleh Yesus, Filipus juga memberitakan Injil Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sudah menamatkan murid-muridnya sebelum dia terangkat. Yesus sudah menyampaikan segala firman-Nya sebelum Yesus terangkat. Dengan demikian, Paulus memulai menulis tahun 52 ke atas sampai tahun 60 sekian. Ada jarak 20 tahun dari tamatnya murid-murid Yesus menerima firman sampai kepada Paulus menulis surat-suratnya. Artinya kalau firman yang diserahkan Yesus kepada muridnya dan muridnya ini termasuk Paulus, dan Paulus menulisnya nanti di tahun 52 ke atas, berarti isi 13 buku ini adalah hafalan Paulus. Karena Yesus sudah memberikan segala firman. Tapi Paulus tidak menulis pada saat itu juga. Paulus juga tidak hadir pada saat itu. Tetapi dia tuliskan nanti 20 tahun ke depannya setelah Yesus terangkat. Berarti kalau firman atau sabda Yesus yang tertulis dalam kitabnya Paulus, berarti Paulus ini adalah seorang penghafal. Karena 20 tahun selepas Yesus menyampaikan segala firman, baru dia tulis. Berarti dia menghafal. Benarkah Paulus itu penghafal? Tak ada sejarahnya Paulus itu menghafal. Padahal di dalam Galatia 1 nomor 11, Paulus mengaku dengan mulutnya, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Wadaw. Berarti dia penghafal. Oh bukan Bang Suma Kak salah. Jadi gimana yang benar? Yesus yang datang langsung kepada Paulus. Kapan itu? Pada saat dia menuju ke Damsyik. Bahaya ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan di dalam Lukas 21:8, waspadalah,
Sebab akan datang penyesat kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saya ulang, Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya, akan datang penyesat dengan menggunakan namanya. Berarti Yesus palsu. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, tuh jelas itu, dari buahnya kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 24, sorry, bukan Matius 7. Matius 24. Murid bertanya, kapan itu terjadi wahai guru? Data 23, Yesus mengatakan, menjawab begini. Jika apabila ada orang berkata, ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan muncul dan akan melakukan mujizat agar sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, dia sendiri yang melihat cahaya. Dia sendiri yang melihat cahaya itu hanya ada di Damsyik. Sedangkan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Nah, apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti Yesus belum pernah datang. Setelah Yesus terangkat, dia tidak pernah datang. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis-penulis kitab ini, itu adalah Yesus palsu. Coba kita lihat hasil penyelidikan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai kalian yang ada di Galilea, di tanah Yudea ini, apa yang kamu lihat Yesus terangkat ke langit itu? Dia akan datang ke bumi sama seperti kalian melihatnya terangkat ke langit. Berarti Yesus terangkat dengan jasadnya, turun ke bumi dengan jasadnya pula. Sementara yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, itu hanya suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Waduh, bahaya ini. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana itu tergenapi? Kisah Para Rasul 22 nomor 6. Akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus asli atau Yesus yang beneran atau Yesus palsu ini? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya Yesus mengatakan dia harus pergi. Sebab kalau dia tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 6, supaya Bapa mengutus penghibur, penolong lain. Nah, apa yang terjadi? Yesus mengatakan ketika dia terangkat ke langit, maka yang datang setelah dia adalah penolong lain. Tapi apa kata Paulus? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu di Damsyik itu siapa? Yesus. Ketahuan. Yesus tidak mengatakan aku harus pergi, sebab kalau aku pergi saya tidak datang. Yesus tidak mengatakan begitu. Yesus harus pergi, sebab kalau tidak pergi maka penolong lain itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang bukan Yesus. Tapi ternyata Paulus salah data. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus yang datang. Setelah Yesus pergi, Yesus lagi yang datang. Enggak gitu.
Yang datang Yesus palsu, Mesias palsu. Waspadalah, sebab akan datang penyesalan dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi jika ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mesias ini adalah Yesus. Sebab kedatanganku yang kedua kalinya nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu di dalam Matius 24. Matius, kok saya jadi lupa? Matius 15. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Tolong diingatkan kalau saya hilap, teman-teman, adik-adik sekalian. Saya kira begitu, Dinda Miu. Mudah-mudahan materi kita bisa kita lanjutkan di besok-besok. Ya, karena kalau semuanya diutarakan nanti mumet juga otaknya adik ini. Pelajari aja dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengusir orang yang mempertuhankan dirinya berdasarkan Matius 7, 15 sampai nomor 23. Ingat di sana di data 16-nya, data 17-nya dikatakan ada 2 pohon. Pohon baik akan menghasilkan buah baik. Pohon buruk akan menghasilkan buah buruk. Pohon baik ini akan masuk ke surga. Pohon yang tidak baik ini, apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Itu adalah pohon yang buruk. Pohon yang buruk bukan cuma buahnya yang dibuang dan dibakar, tapi batangnya pun harus ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba Anda ada ini baca di data nomor 17-nya. Di data 21-nya lebih pasnya. Dua-duanya, 23-nya endingnya orang-orang Kristen diusir ke neraka. Ingat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bahasa Ibrani kejahatan itu ra. Nah, di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalilnya jelas. Terakhir, paling lama 1 menit sebelum saya pamit. Terakhir Indina, terakhir. Kalau ada waktu luang, nanti baca di dalam Matius 23 nomor 15, atau kita awali dari nomor 2. Orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah perkataan-perkataan mereka, tapi jangan kalian mengikuti kelakuan-kelakuan mereka, sebab mereka berkata tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, kata Yesus. Nah, Kristen hari ini, paling cantik, paling indah, paling bagus. Kalau cerita tentang Taurat, dialah yang punya Taurat itu. Tapi apakah mereka mempraktekkan? Tidak sama sekali. Yesus mengatakan, jangan kau ikuti mereka. Baca nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Artinya kata Yesus, ada orang ahli Taurat, ada orang Farisi, orang munafik, meninggalkan Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang menjadi pengikutnya, tapi setelah menjadi pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka, lalu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Pertanyaannya, orang Farisi mana yang mendirikan agama di luar Yahudi setelah dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan? Orang Farisi mana? Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Aku adalah orang Farisi tulen. Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, masuk ke dalam agamanya, lalu dijadikan sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri.
siapa ahli Taurat, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Siapa itu? Menjadikan orang-orang ini menjadi penghuni neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ternyata orang Farisinya adalah Paulus. Paulus inilah yang menjadi tokoh dari sekte Nasorios. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Artinya Paulus ini adalah tokoh Kristen. Berarti orang Yahudi, ahli Taurat, yang orang Farisi, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk ke dalam pengikut agamanya adalah Paulus. Karena orang Yahudi bukan dikatakan di situ, hanya Paulus yang disebut sebagai orang Nasorios. Kisah Para Rasul 24 nomor 25. Sekira begitu Dinda Miu, ya sekedar materi edukasi kita ya, untuk mengingatkan saya juga, anak-anak saya, keluarga saya untuk menjauhkan diri dari ajaran Kristen. Begitu juga teman-teman yang ada di bawah. Adik tinggal pelajari Bible mendalam, sekali lagi pelajari sedetail mungkin dengan menggunakan pendekatan akal. Ya, baik, mudah-mudahan bisa terima sampai kasih, kepada Ilmunya. poin kunayunya. Coba buka ini, Dek. Yesaya 14 nomor 12. Alkitab Sabda. Meluncur. Coba buka biar teman-teman kita ini lihat. Ini dalam kitab mereka sendiri. Bintang Timur itu apa gitu loh. Ya, kemarin malah Gurunda udah ada yang mengakui kalau Yesus itu adalah Lucifer. Iya, emang. Sudah banyak yang Dari mengaku konten itu. sendiri itu. Iya. Siapa Mereka yang mengakui Yesus itu Lucifer? Ada, cuman ini Lucifernya bukan Lucifer iblis kata dia. Enggak, Ustaz Alif, katanya pakai pas ini Bintang Timur itu Morning Star katanya. Beda lagi lah. Ya, Yesaya 14:24. wait. 12. Oh iya udah berubah lagi. Yesaya 14:12. Nih. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau Iya. sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kita lihat sekarang Inggrisnya ya Gurunda ya. Iya. Sini pas, mata ke sini pas. Nih, NKJV. How you are fallen from heaven. Oh, Lucifer, son of the Lucifer. morning. Lucifer, bre. Nah, itu masih bisa mengelak. Masih bisa mereka kemudian lari. Mengatakan lain, Lucifer yang itu beda, Bintang Timur yang itu beda, Bintang Timur yang di Wahyu 22 itu beda. Nah, coba Dinda buka tafsir Yesaya 14:12. Ketik aja tafsir. Ketik di Google Gurunda. Iya, coba. Tafsir Yesaya Tafsir Yesaya 14:12. Yesaya 14:12. Nih, sabda Nah, tuh. punya. Iya. Coba klik. Oke. Sudah Ini udah? terklik? Nah, Ya udah. coba di bawah ada full life nas. Full life. Ya, Ini. di bawahnya. Di bawah. Udah Mana, mentok coba. ini. Ke atas lagi, ke atas. Ini. Ke atas. Coba ke atas. Oh ini full life ini. Nah, tuh. Baca tuh, itu. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Dia sendiri. Ini tafsiran dari kitabnya internal mereka sendiri yang mengatakan, kalau mereka mengatakan bahwa Lucifer Bintang Timur itu tidak mengacu kepada iblis, ini buktinya. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini
bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Pernyataan Yesus dalam Lukas 10:18. Penafsir lain beranggapan bahwa ayat-ayat ini mungkin mengacu kepada antikristus akhir zaman yang akan memerintah Babel. Wahyu 17 nomor 1, Wahyu 2, 3 dan seterusnya. Itu referensinya ada. Jadi yang dimaksud bintang timur itu bukan kebaikan, semuanya mengacu pada setan, iblis. Nah, sedangkan yang datang kemudian di Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Itu. Sejak kapan Yesus mengutus malaikat? Yesus yang asli pernah nggak dia mengatakan mengutus malaikat, atau dia mengatakan aku punya malaikat? Nggak ada itu. Yohanes 13 ayat 13. Dia Tuhan Elohim Yahweh, maka dia berhak untuk mengutus malaikat. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jangan ngarang bebas, nggak bagus. Nah, Sofian itu namanya. Nggak ada itu. Ya, kalau Anda membaca Matius 26, di situ justru menerangkan bahwasanya Yesus, andai saja dia mau, dia bisa saja minta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat. Bukan Yesus yang mengutus malaikat. Nah, sedangkan di dalam Wahyu 22 nomor 16 di situ mengutus malaikat. Paham ya? Yesus itu keilahiannya di surga, Bang Juma. Dengarkan. Kedagingannya turun. Dengarkan, ketika kemudian Yesus ini di dalam Matius 26 nomor 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus malah memberikan indikasi minta tolong kepada Tuhannya agar Tuhannya mengutus malaikat untuk menolong dirinya. Tapi Wahyu di 22 nomor 16 dikatakan, aku Yesus mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Aku tunas Daud, akulah bintang timur, gilang gemilang. Ini siapa ini? Sedangkan kalau kita lihat dalam Yesaya, Dinda, Yesaya 14 yang tadi, di situ si bintang timur ini memiliki malaikat-malaikat. Gimana dong? Iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Bahkan ular naga nanti dengan malaikatnya berperang dengan Mikael. Ayo. Yesus punya malaikat? Nggak ada Yesus punya malaikat. Coba. Gimana dong? Gimana dong? Sasa aja Bang Juma mengatakan hal begitu. Lah itu kan dalil, Bang. Iya, kan udah saya bilang sama Bang Juma, itu hak Bang Juma mengatakan begitu, kan tidak saya bantah. Ya, artinya Anda harus mengakui bahwasanya selama ini kalian mempertuhankan apa? Bintang timur, kan betul nggak? Ada tidak Tuhan kemudian ya Tuhan kalian itu kan mengaku bintang timur, betul? Tuhan kami itu apa yang dipercayain oleh Nabi Abraham, Musa, Yakub, Ishak, itu adalah Tuhan kami, Elohim Yahweh yang bertata di kerajaan surga. Tidak, bukan itu. Ada enggak? Ada tidak kemudian Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengaku bintang timur? Ada enggak? Tolong tunjukkan dalilnya. Tidak ada. Nah, lalu siapa makhluk ini mengaku-ngaku bintang timur, mengutus malaikat? Di dalam Matius 25 nomor 41, iblis memiliki malaikat-malaikat.
Yesaya 14 sesuai dengan tafsirnya yang ada di Alkitab Sabda, bahwasanya Helal bin Zakar ini, bintang timur ini adalah iblis. Dan yang ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi itu hanya iblis. Coba. Yesus mengatakan akan datang penyesat dengan memakai nama Aku. Nah, siapa yang datang kemudian memakai nama Yesus? Akulah Yesus. Nah, makanya itu Bang Juma, waspadalah karena tidak ada yang seperti Yesus. Artinya di kemudian hari yang pernyataan Yesus itu bukan. Di kemudian hari. Bukan kemudian hari. Waspadalah kepadamu. Mu di situ murid Yesus, orang Yahudi. Iya, benar. Benar. Sekarang benar enggak orang Yahudi ada yang datang mengaku Yesus? Benar enggak? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Suara yang datang itu di padang gurun itu siapa? Ya memang dari Yahudi, keturunan Yahudi, anak Daud. Yesus. Bukan. Yang punya suara akulah Yesus itu siapa? Siapa itu? Akulah Yesus, bintang timur. Itu siapa? Lucifer, Bapak. Lucifer itu pintar. Pengikutmu pintar. Masa Kepas belum pintar? Salah sembah Kepas ini maksudnya. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan itu. An-Nisa ayat 117. Iyad'una wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Nah, yang datang mengaku Lucifer, mengaku bintang timur ini siapa? Yang kalian sembah. Apa itu? Iblis. Kok bisa? Buktinya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Ayo. Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22-23. Orang yang sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat, bernubuah, pakai nama Yesus, berarti level kebatinannya itu, kerohaniannya itu sudah tinggi kali. Tapi kenapa diusir? Diusir karena mereka berkongko-kongko dengan Lucifer bintang timur. Itu loh. Sekarang Anda tanya aja diri Anda, siapa yang mengajarkan kalian kemudian makan babi? Itu aja dulu. Siapa yang mengajarkan makan babi? Yesus. Mana dalilnya? Sedangkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar semua pemakan babi. Ayo. Semua pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Ayo. Berarti kalau ada perkataan Tuhan demikian, maka Tuhan betul-betul akan datang ngapain? Ngapain? Membakar siapa? Pemakan. Makan apa? Babe. Siapa itu? Bom-bom dan teman-temannya. Ayo. Mau kemana larinya Kristen ini? Mau kemana? Ayo. Kristen ini mau kemana perginya? Mau kemana coba? Kan udah jelas. Jaminannya kan udah ke surga. Mana jaminannya? Penyembah Yesus mana jaminannya? Kan Yesus mengatakan, siapa percaya dengan aku, dia akan selamat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sekarang saudara mengenal Yesus utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri?
Hidup Yesus kekal. itu adalah Tuhan. Ah, tuh, di mana itu dalilnya? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Siapa Engkau di situ? Siapa Engkau? Allah, Tuhan Bapa. Ah, Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini satu-satunya atau tiga-tiganya atau dua-duanya? Satunya. Satu-satunya. Ketika Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai Bapak Kepas kok utusan. Tidak mikir-mikir, lama ya. Iya, sebagai utusan. Jadi hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai. Sedangkan kamu, saudara Kristen, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gimana itu? Ilmu dari mana? Yohanes 13 ayat 13 itu pegangan. Itu pegangan Bang Juma. Yohanes 13 ayat 13. Coba apa bunyinya? Apa lagi yang mau dibantah? Kau menyebut aku apa? Kau menyebut aku Kau apa? menyebut aku, kau menyebut dan Tuhan, itulah aku. Oke, menurut rasa Guru dan bahasa Tuhan, Tuhan ya. Oke, menurut saudara, rasa bahasa Indonesia antara kata Tuhan dan kata Tuhan sama enggak? Itu Tuhan, Bang Juma. Iya, saya bukan tanya Tuhan. dulu. Beda Tuhan, Oke, beda oke. Tuhan. Saya paham, saudara. Makanya saya tanya, menurut rasa bahasa Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan sama tidak? Nggak ada Tuhan dikata di situ, Bang Juma. Itu saya yang sama. tanya, Tuhan, saya Tuhan dan tanya, Bung, Tuhan. saya iya saya paham. Ya, Rabam Wamaran saya paham. Sekarang yang saya tanya, rasa bahasa kita orang Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan, apa cakupannya itu sama atau tidak? Beda. Beda, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam original teks pengakuan Yesus. Nah, ini Bang Juma selalu mencari yang aslinya. Sekarang begini, saudara. Bahasa Inggrisnya pisang apa? Banana. Kalau banana kita terjemahkan kemudian menjadi pepaya, cocok tidak? Ya nggak cocok lah. Ya nggak cocok. Nah, bahasa Yunani yang dipakai Yesus di situ theos atau kurios? Hei. Jadi gini Bang Juma. Jadi gini ya. Bang Suma. Jadi gini Bang Suma. Bentar Bang Tadi Juma. banana ketika diterjemahkan menjadi pepaya, salah. Kalau kurios atau kurie diterjemahkan Tuhan, salah atau benar? Yang saya buka Alkitab ini sekarang, Alkitab ini ditulis Tuhan bukan Tuhan. Jadi Bang Juma itu bagaimana? Baik, saudaraku. Ketika ada buku bahasa Inggris di dalamnya tertulis banana, begitu diterjemahkan banana tadi diterjemahkan menjadi pepaya, ini terjemahan salah atau betul? Salah. Nah, original teksnya mengatakan kurie atau kurios. Diterjemahannya mengatakan Tuhan, berarti salah. Terus Anda sudah tahu itu salah, Anda imani. Kenapa? Wa iyad'una illa syaitanam marida. Kenapa bisa demikian? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu menjanjikan mereka dan setan itu membangkitkan angan-angan mereka. Padahal setan itu yang hanya salah ini menjanjikan siapa, Bang Juma? Yang salah ini siapa? Itu Al-Quran katakan. Yang salah ini siapa? Siapa yang salah ini sekarang? Yang ini salah di itu Alkitab Kristen. Tuhan. Bung, Kok saya Kristen? katakan yang Kristen itu yang salah. Sekarang zaman modern, zaman internet. Orang bisa belajar dari mana saja. Tidak mesti belajar dari pendeta. Tidak mesti belajar dari pastor. Karena mereka ada tujuan, yaitu perpuluhan. Kenapa nggak belajar langsung kepada Bible? Kenapa?
Yang salah itu kalian, karena kalian sudah tahu kebenaran, tetap kalian menolak kebenaran itu. Banana, terjemahan aslinya adalah pisang, bukan pepaya. Kurios, terjemahan aslinya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tetap aja dipaksakan jadi Tuhan. Apakah itu bukan cuplis namanya? Itu cuplis, itu namanya zalim. Makanya orang zalim itu tidak dapat petunjuk. Kenapa? Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit, sehingga ketika berbicara kebenaran, kebenaran kalian tolak, dan yang kalian kedepankan adalah egosentris. Yang kalian kedepankan itu adalah ego kalian, iman buta kalian, doktrin dogma kalian. Kalian mematikan akal. Sementara Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman, bukan dengan kepercayaan, tapi dengan akal. Ketika akal sudah membuahkan hasil, hasilnya itulah yang harus diimani. Bukan diimani dulu, baru diakal-akali. Ketika kemudian iman kita tidak masuk akal, baru akal-akalan. Kayak tadi, arti daripada pisang dalam bahasa Inggris, banana. Nah, kalau diartikan pisang ke dalam bahasa Inggris menjadi monkey, masuk enggak? Enggak. Tapi giliran Tuhan jadi Tuhan, wah itu kan di aslinya Bang Suma. Jangan masuk aslinya dong, masuk ke terjemahan. Coples. Mana cerita Anda mikir otak dikasih oleh Tuhan, tapi karena hati kalian punya penyakit, akal jadi dikebiri. Sadarlah saudaraku, jangan, ya Bang Juma, jangan berputar-putar tapi nggak ada titik temu gitu loh. Kan udah saya katakan tadi sama Bang Juma. Sudahlah. Enggak begini loh. Tugas saya cuma mengingatkan, kalau Anda ingin kufur terhadap apa yang saya jelaskan, silakan aja lah, ikrah fillah, saya tidak paksa. Yang pasti Yesus mengatakan di situ kurios atau kurie, bukan Tuhan. Bang Juma, kalau Tuhan, terima. Tuhan itu teos atau alaha, itu pun teos itu dewa. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Bang Yesus Juma, mengatakan, silakan. Saya izin, saya terima udah kurios itu Tuhan atau kurie atau sebutannya Quraisy atau raja-raja, udah saya Quraisy. Ngapa larinya Quraisy? Kalau Quraisy itu Pak Bom. Pengikutmu, kamu diam aja dulu. Kamu ngelantur kalau ngomong gitu loh. Ya samanya kau juga ngelantur. Tuhan dibilang Tuhan. Tadi ditanya, sama ndak muatannya Tuhan dan Tuhan? Tidak sama. Yesus mengatakan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Kenapa Anda menganggapnya Tuhan? Berarti Anda lebih ngelantur lagi. Banana katanya pisang, tapi Anda percaya itu adalah pepaya. Kan sakit. Sakit itu Anda. Makanya dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Setan itu yang kamu sembah. Apa buktinya? Akulah bintang timur, gilang gemilang. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Karena Yesus akan mengusir kalau kalian mati, ya, tidak meninggalkan agama yang kalian anut ini, Yesus akan mengusir. Matius 7, 22, 23. Coba, mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk yang menyembah dirinya? Nggak ada. Jaminan masuk neraka, iya. Mana? Matius 7, 22. Bukankah kami bernubuat, bermujizat mengusir? Itu dia lakukan, bermujizat mengusir, karena mereka telah menuhankan Yesus, beribadah Yesus, menganggap di situ adalah Tuhan. Berarti dipertuhankan. Jaminan bagi orang yang mempertuhankan Yesus adalah neraka. Mana dalilnya? Itu tadi. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Matius 13 nomor 50, orang yang diusir Yesus masuk ke neraka jahanam.